Sulap-sulap, wah hilang. Halo guys, balik lagi bersama kita dan Nama Film dengan gue Bondan. Gue Kibos. Gue itu sih. Jadi kali ini kita bakal bahas film No You See Me, No You Don't. Anjay. You Can See Me. John Cena. John Cena. 3 kata buat film ini. Dari siapa? Dari lu bos. Gue. Dari lu lupa. Gue jadi bikin baru. Coba apa? Magicnya masih terasa. Boleh. Itu yang tadi sih. Emang itu tadi ya? Iya. Karangan nih. Otak gue bekerja Situ. dengan cara yang sama. Cara milking bagus. Oh, oke. Gue Setuju. sulapnya nyulap banget. Itu Kayak reviewer makanan di TikTok tau gak lu? Ngelap banget. Banget. 3. Iya bener. Sumpah Tiga ini reviewer banyak. TikTok banget tau gak? Wah, anak TikTok banget. Premisnya Mas Tusik. Premisnya adalah jadi kayak tiba-tiba di No You See Me, No You Don't ini yang paling baru. Ini masih 3 ya? Enggak Ini 3. Ini cuman 3 kan? Tiga. Ya. Kita diperkenalkan ada 3 bocah baru, beneran bocah gitu, masih anak-anak. Iya. Terus mereka tiba-tiba dapat misi dari The Eye. Terus dari The Eye itu tiba-tiba membuat reuni untuk The Horseman Ya harus ya. yang bapak-bapak Yang no. sebelumnya, Iya. Akhirnya mereka jadi berdelapan gitu. Jadi kayak basically reuniannya No You See Me gitu. Gitu sih maksud gue. I don't know. Premisnya. Lu nonton No You See Me apa sih yang lu expect gitu? Nonton sulap. Iya. Ya udah gitu premisnya. Case-nya banyak nih. Nah, Sulapnya aja Direktornya, paling juga ada 3 bocah tambah 5 5 yang 5 gede. yang lama. Iya. Jadi direkturnya sorry. dulu. Gue mau nambahin lagi. Sebenarnya premisnya adalah membongkar kejahatan. Diamond. Iya Diamond. Damon. Iya. Udah itu. Nah, direkturnya itu Ruben Fleischer. Nah, buat cast nih kita dikasih 5 horsemen karena kalau kalian ingat si yang pertama sama yang kedua itu ceweknya beda. Mm-mm. Nah, di sini kita 5-5-nya dikasih jadinya. Jadi ya aktornya sama semua. Daniel Atlas dimainin sama Jesse Eisenberg, terus ada Merritt McKinney yang Mentalist. Itu dimainin sama Woody Harrelson, Jack Wilder dimainin sama Dave Franco, terus si Henley-nya dimainin sama Ayla Fisher, terus Lula tuh dimainin sama Lizzie Kaplan, ya sama lah. Itu cast-cast yang lama. Yang bocilnya 3. Nah, yang bocil 3 itu Bosco itu dimainin Dominic Sessa dan fun fact ya, si Dominic Sessa ini masih aktor baru. Dia film pertama dia 2023 kalau nggak salah. Oh iya. Iya, dia masih aktor Bocil baru. gede dong ini buat dia. Iya, ini film gede dia gitu. Terus si June itu Ariana Greenblatt sama satu lagi si Jan Menderberg itu siapa ya? Lalu ini mas cross film gitu. Cross film. Aduh lupa lagi gue namanya siapa. Mana dia? Ente tadi udah scrolling nih. Saya nggak ketemu. Paling atas kayak gitu. Iya harusnya paling atas. Itu Atlasnya paling atas. Yang gua sadar tadi Jesse Eisenberg itu adalah pemeran di The Social Media. Jadi Mark Zuckerberg. Oh iya. Iya, Atlas Iya, tuh. iya. Oh ini yang tadi karakter utamanya di ini kan Gran Turismo kan. Betul. Iya, yang main jadi di John Gran Turismo. Madebuk. John Madebuk. Mana orangnya? Itu. Mana orangnya? Ayo. Nah Kok lo hilang? Lah. Sumpah hilang. Demi lo hilang. sulap. Sulap, emang Sumpah ini manusia keluar nih dari ya. film. Audionya gimana sih bos? Iya. Ya udahlah, sorry ya. Ini sorry banget, hilang beneran hilang. Gue soal audio gue seneng dengar F1-nya V10. Ya. Ini kalau berkaitan audio ya, apa yang bisa gua highlight dari film ini? Seperti No You See Me pada umumnya, Rapi. yang ya dan seperti Standar, film Hot ya. Wheels ya, standar biasa gitu. Cuman gue suka banget penggunaan sound effect di film ini untuk nebelin magicnya. Oh, kayak suara apa? Kartu Suara di- ledakannya, suara kartu, Iya. kayak gitu-gitu. Gue suka bagian itu ya sih yang gue mau highlight mungkin ya dari film ini. Terus soundtrack yang dipakai masih berasa kayak No You See Me yang lama, yang dimana No You See Me yang lama itu soundtracknya berasa kayak MIB, jadi kayak MIB berasanya kayak nah sini. ya udah itu muter-muter. dipaksain. terus. Ya itu soundtracknya gue notice di sini memang mengambil vibes yang ke arah action detektif
Ya kayak gitu lah. Misteri, Misteri yang kayak futuristik gitu-gitu ya. soundtrack yang dipakai. Ya Misteri. seperti Noisy Me sebelumnya. Tapi gue ada notice penggunaan rumble kayaknya di sini. Soalnya gue Ada nggak, bintang gue banyak. iya gue ngerasa gitu kayak aja bergetar kursi gue gitu. Itu penggunaan rumble. Gue lupa sinyalnya mana. Yang ini sih yang di rumah. Yang Oh, pas muter. pintu Iya. kebuka juga. Iya. Oh. Yang pintu kuil tuh. Iya itu Kayak berasa teater tuh. gue terlalu lawas deh, jadi Murahan, nggak berasa. dapet. Murahan. Ya udah sih. Ya itu Gitu. sih. Maksudnya sentuhan penggunaan rumble di sini gue nggak expect dipakai di film kayak gini. Soalnya kan biasanya di horor. Ya. Itu Jadi aja sih bagus. dari jadi audio. Iya jadi bagus. Hmm. Menarik. Kalau visualnya masih Visualnya sebenarnya kayak film action popcorn gitu loh, menurut gue ya. Iya. It was good gitu, dan sulapnya yang ditampilkan di film ini tuh karena dibuat jadi film, jadi kayak 2 kali lebih memukau sih menurut gue. Tapi secara kayak gue biasanya nyebutnya shot mahal. Di filmnya menurut gue kayak gak ada shot mahal sih, udah semuanya action gitu, nggak ada yang Tapi kayak shot mahal itu yang ini di ruangan cermin-cermin itu. Itu buyang sih gue. Itu kayak gue naruh kameranya di mana gue ya? juga. Gue kayak nggak tahu sih, gue tidak merasa kalau misalkan gue kayak nontonnya di laptop gue pengen gue screenshot ke wallpaper, enggak sih. iya enggak sih kalau itu enggak sih. Ya, jadi Cuman shot kayak mahal by aja. teknis jadi mikir aja naruh kameranya di mana. Iya, cuma nggak yang kayak indah banget gitu, enggak gitu. It just good. Sebenarnya kamera di kacamata tau. Pakai Ray-Ban ya dia. Film. Boleh, Metaglass boleh. Itu kayak menurut gue secara visual tuh di sini oke aja, nothing special gitu, nggak ada yang buruk, nggak ada yang bagus, nggak ada yang kayak menggelegar bagus banget, itu nggak ada. Tapi it was good gitu menurut gue. Secara visual oke. I don't know bro. Paling VFX-nya juga VFX-nya bagus sih. Iya. Acting tambahan fun fact dari lu tadi, si Bosco ini adalah Orang salah baru, satu film iya. besar Dia. pertama gitu. Actingnya oke kok. Iya, nggak berasa aktor lama ya. itu iya bagus kok gitu, nggak berasa Nggak berasa aktor baru. Iya. Udah Nayoshimi produksiannya bagus tapi nggak yang memukau tadi. Nggak ada yang gimana-gimana Si gitu loh. actingnya. Si actingnya. Ya star aja ya. Iya, Ya udah popcorn. orang-orang besar ini berakting. Emang dan emang ya kalau lu ikutin Nayoshimi ya gitu-gitu aja tuh. Gak ada yang Iya. berubah spesifik, signifikan kok spesifik. Secara acting ya. Secara Better acting. Itu kalau kita mau hal-hal yang menarik ya dari film ini. Apa? Dari tadi kita sering banget ngomong formulanya sama gitu. Lu ngomong, Iya. dan ngomong gitu, gua ngomong gitu. Tapi menurut gue itu adalah hal positif dari film ini. Setuju. Tapi identitas. Iya, 100% agree. iya. Maksud gue, gue berekspektasi nonton film ini tuh akan nostalgia, akan seperti reunian gitu. Karena kan gue nonton film ini jauh lama kayak SMP Iya, gitu, SMP, gitu gue nice. ingetnya. Terus pas nonton film ini, apalagi pas Horseman-nya dikumpulin 5-5-nya, jadi kayak, oh ini berasa nih reuniannya. Terus formula filmnya masih sama, mereka direkrut sama DI, terus habis itu mereka Magic yang kelihatan kayaknya gagal nih ternyata berhasil, terus habis itu plot twist dan lalala, itu bener-bener formula sama persis kayak yang pertama dan kedua gitu. Dan menurut itu hal positif, dan ini kelihatan banget sih bakal dijadiin franchise, di milking gila-gilaan sampai banyak banget buat generasi yang 3 Horseman baru ini gitu. Tapi kalau mereka bisa nge-keep momentum ini ya, formula ini bisa jadi the next Fast and Furious. Gue gak bilang Fast and Furious yang bagus, cuman mereka bisa potensial memilking sampai seperti itu. Iya bisa lagi. Karena masih enjoyable. Kalau Iya, formula masih kayak enjoyable. yang ini yang baru yang No You Don't ya. Yang 3. Fun kok filmnya. Fun sangat fun sekali. Fun banget. Lu nonton tuh enjoy gitu. Iya. Gue tuh kayaknya gue akan ngebandingin lagi sama sebenarnya franchise favorite gue tuh, salah satunya franchise favorite gue tuh ada 2 yang popcorn dan action ya. Yang satu Mission Impossible, satu lagi favorit gue tuh ini MIB, Men in MIB. Black. Men in Black. Nah dua-duanya makin baru makin jelek. Kemunduran. Iya, gue suka yang itu malah Oh, Mission Impossible tahun ini juga ada kan? Iya, yang closingnya si Tom Cruise itu tuh ampas banget. sama kayak Conjuring kemarin. Iya, nah itu tuh kayak yang
aduh kok nggak seru, padahal gue pengen nonton Mission Impossible tuh biar kayak wah Yes, closingan. keren, Tom Iya. Cruise keren gitu. Ini tuh enggak. Nah tapi di Now You See Me itu tuh enggak Iya. terjadi seperti nggak itu. terjadi. Iya. Gue tuh seneng banget karena Iya. gue suka Now You See Me juga kan. Terus gue Nggak nonton kayak mengecewakan. wah masih seru meskipun gue tahu Akan bakal seperti apa? akan ada plot twist, akan ada ini dan even kayak agak ketebak gitu ya. Cuma kayak I don't know, it's still fun Iya. to watch gitu. Dan gue nggak berusaha melogikakan juga sih, karena kayak ya contoh misalkan siapa keluarga yang Damon itu yang cewek Vanderburg. Vandenberg, pas dia diculik terus naik mobil dikasih efek-efek badai gurun tuh, Iya. menurut gue kayak kok bisa lu nggak sih, terus Kok goblok banget mobil gitu lu ya? masuk ke truck box tuh kayak kan lu tinggal nengok kaca nih, wah bukan jalanan nih, Kok gelap? Iya, itu kayak bodoh banget, tapi kayak udah ini film yang fun. Apalagi ada track Abu Dhabi guys di sini, kayak keren banget sumpah. Emang F1 deh. Harus gue terlalu nariknya kemana-mana banget mas ini mah. Kalau lo orang, gue berekspektasi salah satu viewer kita ada yang suka F1 juga karena kemarin kita ada review F1 gitu. Setuju nggak? Ya, coba komen di bawah. Setuju nggak pas si itu tuh salah satu dari horseman yang baru itu pakai helmnya terus naik F1 itu mirip banget Kimi Antonelli Si Bosco. Bosco ya, si Bosco. Bosco pas pakai helm itu kayak itu mirip banget. Mungkin Gue baru sadar lagi satu hal gitu. Formulanya Now You See Me tuh sejujurnya agak mirip kayak formulanya lu baca Detektif Conan. Oh iya. Lu baca? Ya, gue baca. Gua Gue nggak ngikutin Atau jauh nonton sih. lah whatever. Itu Nonton. kayak formula mirip gitu kayak terjadi dulu, di akhir kasih tahu gini loh Gini lah, caranya. iya, gini ya. Selalu gitu. Ini bener-bener kayak yang apa? Kalau Conan ada kit juga kan, ada Iya, ada Kaito Kid, Kaito Kid. Kaito iya. Kid kan ada Magic Kaito nama Magic ininya, Kaito, animenya. iya. Sama formulanya kayak gitu juga gitu. Sama. Jadi kayak it's just fun, it's just fun. Tapi lu pada punya ini gak? Scene favorit? Ada lah. Lo jelas. apa? Gua ini emang sinema mutlak gue menurut gua. Oke, apa? Mereka Itu one take ya? showcase Itu one take ya? iya one take gitu. Yang mana? Yang pas mereka showcase Oh. trik mereka masing-masing. Kan lempar-lempar Oh kamera tuh. iya. Itu menurut gue kayak apa ya? Gue mau nonton Now You See Me karena scene-scene kayak gitu. Iya. Gue expect sulap yang kayak apa mereka nge-explore sulapnya sejauh itu gitu. Dan apalagi di pas mereka showcase skill mereka masing-masing lah dalam dunia sulap gitu. Itu kan ada beberapa yang di reveal gitu triknya. Itu kayak itu nice touch gitu loh. Itu kan sama kayak vibes yang di kedua tuh mereka lempar-lemparan kartu. Iya. Itu kan reveal triknya memang sini tuh nge-reveal triknya sih itu kalau itu. Kalau ini kan mereka showcase terus ada yang kayak ini loh triknya, ini loh triknya gitu. Jadi kayak dan shotnya bagus sih di situ. Itu sama ya Seru lagi-lagi sih. formulanya sama yang kedua juga itu. Jadi kayak itu scene favorit gua karena scene-nya sangat keren sekali sebagai film sulap. Itu ya. Hmm. Itu ya. Ajang sombongnya lah ya. Ada yang sombong. Sebelum gue kayak baru inget. Jadi tuh Now You See Me yang ini tuh masih tetap membuat kayak misalnya ada bocil nih, anak SMP atau nggak anak SD. Nonton Now You See Me, terus pulang selesai nonton keluar dari bioskop dia tuh kayak pengen belajar sulap. Dan menurut gue itu tanda keberhasilan. Gue yakin, Iya, gue yakin. Karena itu gue lagi. merasakan itu pas gue SMP, pas gue SD gitu nonton yang pertama, yang kedua. Aku ingin belajar sulap gitu cuy. Nah ini tuh kalau lu ada bocil nonton Lu ini, nonton di bioskop dulu ya? ada yang nonton di bioskop, ada yang nonton di rumah. Gue di Trans TV kepotong iklan, gue gak pengen sulap jadinya. Ingetnya iklannya. Iya kayak Tori tiba-tiba. Iya, Gimana? coba itu sih. Nah, kalau scene favorit di film ini gue sayangnya kayak nggak ada lagi. Lu gak ada. Masa nggak ada? Nggak Tapi ya udah tahu. film seru aja. Iya, nggak apa ya? Secara emosional ya. Spoiler alert, Tedious mati gitu. Morgan Freeman-nya kayak udah habis kontraknya di sini. Iya. Atau emang dia mau retire ya? Iya, udah tua kan Tapi dia. Hulk masih ada Hulk. Mark Mark Ruffalo. Ruffalo. Iya, cuma di nggak tahu ya. Harusnya kan yang Tedious mati tuh jadi emosional Scene banget emosional. gitu. Cuma menurut gua apa ya? Kurang emosional. Kayak emosional gitu terus ya. juga kayak ya udahlah emang udah umurnya. Kayak beralas apa? Tapi Make sense gitu loh. kayak kalau misalnya kita mungkin nonton yang pertama sama kedua dulu ya, terus baru nonton. Jadi rewatch dulu terus baru nonton gitu. Oh. Kayak berasa deh scene yang tedious itu. Hanya ya, Cuman cuma ya kita kan kita nggak naturally bisa nonton aja. ya, kita langsung nonton. Kita nggak bisa membuktikan itu, tapi mungkin bisa Mungkin. terjadi gitu. Cuma jadi kayak di film ini gue nggak ada scene favorite lagi. Gue juga, Lo ada nggak? gue bukan scene favorit. Apa? Scene yang gue ingat karena gue gelisah. Yang mana? Siapa yang cewek yang punya anak?
Aduh, Eh. lupa lagi gue namanya. Norseman itu. Iya. Nah itulah, Itulah. dia ada pakai cincin diamond, habis itu dia kekurung di dalam sebuah kotak kaca diisi pasir dan air. Dia berusaha keluar dan menggesekkan diamond ke kaca. Gue ngebayangin suaranya di kuping gue tuh kayak ngilu banget. Dan itu kan di bioskop ada suaranya itu kan, walaupun tipis itu kayak gue nonton kayak Di sini tuh juga ada yang bis kan? Apa? Yang mana? Yang ini. Oh iya. yang mana? Jadi Ada. gue notice kan Oh iya. mereka kan ditaruh dalam kayak akuarium gitu kan. Iya. Taruh situ terus dijatuhin pasir. Ah, Pasir atasnya ditutupin pakai besi, besi ya kan, teralis ya. sekarang teralis gitu Teralis. kan. Jadi mereka bisa keluar terus kayak, wah gimana caranya biar bisa keluar? Oke, kita bikin pasirnya basah, keluarin keluar air kan. Nah pas mereka udah sebelum yang scene dia ngancurin kacanya pakai cincin, itu tuh yang lo lihat tuh airnya tuh yang ngalir tuh airnya doang, tapi Pasirnya pasirnya nggak balik berhenti turun. Terus gue kayak lah kan ini kan Iya. niat Jebakan awalnya utamanya itu. pasir, nggak ada niat ke air gitu. Terus nggak make sense Kenapa kalau- pasirnya berhenti? Iya, dan nggak make sense kalau pasirnya habis. Mereka di Arab. Iya. Dan tujuannya kan sampai full. Iya, harusnya cukup. Nggak pasir Iya. sebanyak itu kalau dijatuhin nggak akan apa ya kayak hilang sama air enggak aja. Iya. Loh iya ya. Itu Gua baru ngeh. itu kalau lu perhatiin tuh kayak yang ngalir cuma airnya doang, nggak cuma pasir, cuma kayak ya udahlah Ya udah. gitu. Iya, iya, Tapi iya. ya ini harus diingetin lagi. Film ini tuh sangat menyenangkan sampai scene-scene kayak gitu tuh nggak mengganggu sama sekali Iya. jadinya. Sebenarnya Kecuali kayak misalnya kemarin Pangko gitaris Nerando itu mengganggu bahkan enggak, gagal. itu Wanda buat banget maksud saya. Ini sih apa menurut gue tuh tergantung intensi lu nonton film ini, karena menurut gue kalau lu berusaha pretensius nonton film Now You See Me, lu salah Bodoh, tempatnya. aneh, iya. Aneh sih menurut gue kayak Aneh, bodoh. iya. Bukan tempat lu gitu. Lo kalau emang senengnya film-film artsy jangan ke situ gitu. Iya. Bukan makanan lu ini. Iya, ya maksudnya kayak ya udahlah, Ini kan film treat it popcorn. as a popcorn movie Iya, gitu. Iya. Jadi penilaiannya ini Ya, buat popcorn popcorn movie sih. seru apa Iya. enggak? Kalau enggak seru, ya udah berarti jelek. Jelek, iya. Jatuhnya zolim di situ. Iya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul. Zolim. Iya, Buat zolim. teman-teman sinefil di luar sana ya. Maksud gua gitu. Nggak semuanya film tuh harus dalam maknanya. Ya, anjing ini banget nih. Nggak semuanya harus begitu. Pretensius Gitu. pada tempatnya guys. Iya. Gitu. Lu kasih rating berapa ya, Bos? Gua 3,5 sih. Sama. Sama. Sama gue 3,5. Sama 3,5 gue. Flat ya. kita. 3,5. Karena- Solid 3.5. Iya, karena ya udah ini film yang menyenangkan. Menyenangkan, ya. Bahkan kalau misalkan udah muncul di OTT, udah keluar di OTT, Mau rewatch. mau rewatch pun sambil makan segala macam tuh enjoy, nonton bareng keluarga juga enjoy gitu. Jadi kayak apa namanya? Film-film makan siang. Iya. Comfort movie bisa menurut gue film Bisa, ini. bisa. banget. Orang bisa berkali-kali nonton Iya. ini sih. Iya. Dan ya udah gitu. Pembahasannya sebenarnya pembahasan kayak isu yang mau diangkat berat sih. Iya. Bawa apa tambang Afrika, tambang diamond dan lain-lain Masalah rumah gitu. tangga juga. Oh iya. Ya itu kan sebenarnya kayak tipikal film popcorn gitu sih. Iya. Kalau ngomongin kompleksan masalah Belakangnya yang mau premis ya, diangkat. yang mau diangkat gitu, lebih kompleks Transformer gitu. Oh iya. Iyalah. Tiba-tiba ada robot mau menjajah bumi. Oke. Gue nggak pernah mencoba membedah. Tapi Transformer tuh menurut gue ya franchise yang berhasil. Gue ganti deh tadi. Ini kalau misalnya mereka keep formulanya bisa jadi Transformer menurut gue. Lu bisa bikin prequel, bisa bikin sequel, lu bisa explore kemana-mana gitu. Tapi filmnya tetap seru, tetap menarik. Orang tuh tetap mau nonton gitu. Oh menurut gue franchise yang berhasil lagi satu. Kingsman. Kingsman. Itu bagus lagi. Kepala gue tuh John Wick. John Wick Tapi juga John Wick berhasil. Berhasil, tapi nggak dilanjut aja. Kayak menurut gue John Wick itu Kingsman. terlalu mature gitu sih. Iya, Terlalu adult Kingsman, gitu loh. Kingsman. Kingsman tuh lebih Itu di kepala gue. lebih general audience gitu loh. Yang dia yang ada naik tebing domba-domba kan? Iya, Iya, bener gitu. Yang berantem sama kayak orang rusuh gede banget Itu gitu. aneh banget, gila. Orang gede banget sumpah. Gue udah pengakuan nih gue nih. Apa? Kan gue sebelumnya memang jarang kan Mm-mm. masalah film-film artsy gitu. Dan gue berusaha masuk ke situ. Untungnya nyampe Gue akhirnya bisa gue bisa nikmati film-film artsy, film-film festival kayak gitu-gitulah. Gue jadi punya pandangan baru terhadap film popcorn seperti Now You See Me ini. Oke. Menurut gue film-film kayak gini ya Now You See Me, MIB, Mission Impossible, Kingsman. Transformer, Kingsman gitu. Mereka tuh tetap buat kalian yang nggak tahu ya karena mungkin lebih jago, lebih luas gitu explore.
film-film kayak gini tuh tetap dibutuhkan untuk menjaga kewarasan gitu loh menurut gue. Setelah lu, apalagi lu kayak binge watching banyak film festival yang terlalu dalam gitu. Terlalu berat. Iya, kayak selingin film popcorn 1-2 kayaknya works buat kesehatan mental kalian deh gitu loh. Iya. Setuju gue. Gue sepakat sih itu. Ya lo habis pusing-pusing terus nonton jangan Nemo juga. Kalau dipikirin puyeng juga. Sedih juga. Sedih banget, Cok. Nyari Apa yang anak. gak sedih ya? Apa? Kartun yang gak sedih apa? Zootopia SpongeBob. gitu. Iya, SpongeBob. boleh. Itu kayak yang butuh nggak semua perlu keren dan nyeni guys. Ada tempat masing-masing lah. Yoi, Itu setuju, kalau kan setuju. tadi tuh berarti ada kebocoran scene yang dimana dia tidak ada pasir turun ya. Iya. Iya sama Cuma itu doang sih. suara menurut gue. F1-nya V10 harusnya physics hybrid, Cok. Ah, Tapi terlalu dibawa-bawa kalau dia Terlalu mau pengen F1 bikin banget. kita V10 aja mas. Kan dia iya. tidak menjelaskan kayak ini Tahun udah kapan? F1 tahun berapa. Iya. Tapi kayaknya dari setnya nggak mungkin 2008 2009. Tapi kan lu nggak pernah ngeliat nomor angkanya. Ya udah jadi kayak ada tilang. closing statement nggak? Kayak tilang. Menurut gue ini TikTok verified mampus. Oh iya, Setuju. iya. Itu setuju. Setuju. Ini Setuju. kalau lu rilis di OTT ya, kalian para clipper banyak konten kalian Asli, semua. asli. Seru. Soalnya film masih lewat kan zaman-zaman dulu tuh memasangin flash disk ke komputer gede. Oh yang Makanya- mereka lempar-lemparan kartu Iya, itu. Lempar-lemparan kartu. Masih sering lewat di gua gitu. Ini makanan lu ke 5 tahun ke depan lah. Bisa nih di milking juga bisa. Bisa Iya, di real, making real, clip ya, real, real, real. banyak banget. Sampai part 296 gitu bisa. Atau nonton bajakan di TikTok. Males anjir. Ngeklipar rajin juga deh. Kata lu nih film cocoknya buat siapa? Semua orang sih. Siapa aja? Iya. Siapa aja nggak ada ini cuy. Spesifik ya. Semua umur ya ini film. Lu orang yang nonton Noisimi 1 sama 2 highly recommended buat lu nonton yang ini. Lanjut ya. Gak ada anjir. Buat ini sih menurut gue buat Apa? ya mentalis dunia ya yang dapat juara-juara gitu kayak ya lakuan ini. Mas Deddy Kobuzer. Dia lagi disuruh. Dia mentalis loh. Udah jago nih, Bray. Ya, dia mentalis Jago 2 atau nih. 3 kali berturut-turut gitu gue lupa. Dunia juga. Emang kan udah jadi aparat ya? Udah. Iya. Udah masuk ke pemerintahan dia. Sulapnya udah lain menurut gue. Udah, yang disuruh udah lain. suka Iya gue sih, nih. benar-benar. Udah beda ini sulap. Iya. Emang sama-sama mainin kecepatan tangan sih. Waduh. Ini dia. Itu dia saya senang. Ini closing statementnya apa sih? Ada closing statement nggak sih? Udah nonton aja seru. Iya, ini mah nggak usah di closingin. Ya udah ini mah film fun gitu. Yoi. Nggak perlu lu kritisi amat. Kisi-kisi dong. Iya, Gak ada bahasan lain. Ya udah di film yang seru aja. film bagus, film bagus. Film bagus. Menyenangkan. 3,5 solid tapi Solid ya. asli. Jangan lupa follow kita di TikTok, Instagram, YouTube dan Spotify semuanya @anamorfilm. Terus aja, bye. Bye.